Planet ini tampak tak bernyawa. Tak bernyawa, berwarna merah bata dan sangat kering seperti gurun. Tapi hanya sampai kamu mencapai salah satu kutub planet merah itu. Disitulah kamu akan menemukan lapisan es yang tampaknya tak berujung. Jadi kalau selama ini kamu membayangkan Mars sebagai tempat yang sangat kering, mungkin kamu perlu mengubah pendapatmu. Para ilmuwan menduga ada banyak air di Mars di masa lalu. Apa yang membuat mereka berpikir demikian? Mereka telah menemukan banyak sekali jaringan lembah sungai kuno dan dasar danau di permukaan planet merah. Selain itu, di Mars juga ditemukan mineral dan batuan yang hanya bisa terbentuk di dalam air. Mars bahkan mungkin pernah mengalami banjir dahsyat 3,5 miliar tahun lalu. Saat ini, masih ada air di planet merah. Memang benar, atmosfer Mars terlalu tipis untuk bisa menjaga air tetap dalam bentuk cair di permukaan planet. Tapi di bawah permukaan, beda lagi ceritanya. Kamu bisa menemukan air di bawah permukaan Mars di daerah kutubnya. Satu-satunya tempat air ini yang bisa dilihat adalah di lapisan es kutub utara. Selain itu, kadang-kadang air asin mengalir di dinding kawah dan lereng-lereng bukit. Dan ada sejumlah kecil air di atmosfer planet ini, tapi hanya dalam bentuk uap. Setelah kita tahu pasti kalau ada air dalam bentuk cair di Mars, mungkinkah kita bisa menggunakan air ini dalam misi yang dioperasikan manusia ke planet merah itu? Dengan begitu, pesawat antariksa yang datang dari bumi tidak perlu membawa air sendiri. Hal ini akan membuat muatan pesawat jauh lebih ringan yang pada akhirnya akan mengurangi biaya misi. Wahana antariksa hanya perlu membawa cukup air untuk sampai ke planet merah dan membawa peralatan yang dibutuhkan para astronot untuk menyaring air Mars agar bisa diminum. Tapi nggak semuanya lancar di sana. Masalah utamanya adalah air yang ada di Mars itu asin. Bahkan mungkin sama asinnya dengan lautan di planet kita. Tapi garam-garam ini nggak seperti yang ada di bumi. Jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu, garam ini akan menjadi sangat beracun bagi tubuh manusia. Di planet kita, garam-garam ini terbentuk sebagai produk sampingan dari bahan bakar roket serta dalam suar jalan dan kembang api. Secara alami, garam-garam ini hanya terjadi di daerah yang sangat kering. Jika tidak ada bakteri tertentu yang dapat menguraikannya, zat-zat ini akan terakumulasi dari tahun ke tahun dan konsentrasinya di dalam air akan terus meningkat. Tapi secara teori, mungkin saja memurnikan air seperti itu. Proses penyaringan dapat membantu para astronot menyingkirkan 90% zat berbahaya, kemudian mereka bisa menggunakan unit disinfeksi UV. Ini juga akan membantu menyingkirkan mikroba asing kalau ada yang mungkin bersembunyi di dalam air. Tahap ini tidak hanya akan melindungi para astronot, tapi juga mencegah mereka membawa mikroba Mars yang tidak aktif kembali ke bumi. Dengan kata lain, para pelancong masa depan yang akan ke Mars seharusnya tidak akan mengalami banyak masalah dengan air minum di planet merah. Tapi hanya jika mereka membawa peralatan pemurnian yang tepat yang dapat menangani kualitas air apapun. Karena meski kehabisan air di tengah gurun itu udah pasti gawat, mengalaminya di planet lain kayaknya jauh lebih menakutkan. Sekarang aku punya pertanyaan lain, kalau di Mars ada air, mungkinkah ada planet lain di tata surya yang bisa ditinggali? Tentu saja, yuk kita kunjungi beberapa di antaranya. Kita mulai dari Europa, salah satu bulan terbesar di Jupiter. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Itu karena bulan ini memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 65-160 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16 hingga 32 km. Tapi bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan bahwa air membuncah dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan itu ke luar angkasa. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa lautan mungkin memiliki air hangat yang memancar dari khatulistiwa bulan itu. Hal ini juga berarti bahwa mungkin saja ada kehidupan yang kompleks di Europa. Mungkin kita akan mengetahui semuanya pada tahun 2030 ketika Europa Clipper milik NASA akan mencapai satelit ini dan melakukan penyelidikan sendiri.
Sekarang kita beralih ke Enceladus, bulan Saturnus. Orang-orang telah mengetahui tentang dunia kecil yang sepi ini sejak tahun 1789. Diameter bulan ini hanya 500 km, meskipun ukurannya kecil, Enceladus merupakan salah satu tempat yang paling menarik di tata surya karena di sana terdapat lautan cair yang hangat dan asin. Letusan air di Enceladus cukup sering terjadi. Bulan ini memuntahkan lebih dari 1000 ton air dari geyser esnya setiap jam. Air ini bercampur dengan molekul organik, garam, dan zat-zat lainnya. Para astronom menduga bahwa lautan di sana menjadi hangat karena pengaruh pasang surut Saturnus. Tarikan planet ini bisa jadi menyebabkan terjadinya aktivitas hidrotermal yang menghangatkan lautan. Ada juga tempat di tata surya yang mungkin memiliki air di permukaannya, tapi keberadaannya belum bisa dipastikan. Contohnya Ganymede, bulan Jupiter lainnya. Ganymede adalah bulan terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius. Para astronom sudah lama meyakini adanya lautan di bawah kerak es setebal 160 km yang menyelimuti bulan. Dan pada tahun 2015, aktivitas aurora di Ganymede juga mengisyaratkan bahwa lautan ini mungkin hangat dan asin. Tidak seperti di Europa, aktivitas geyser es di Ganymede belum terlihat. Alasannya mungkin karena jarak antara Jupiter dan Ganymede lebih jauh dibanding jarak antara planet gas raksasa tersebut dan Europa. Selain itu, ada juga dunia mungkin. Ini adalah dunia di mana tampaknya ada air, tapi kita tidak tahu secair apa air itu. Salah satu tempat seperti itu adalah Callisto yang mungkin kamu udah tahu. Yap, ini adalah bulan Jupiter yang lain. Letaknya cukup jauh dari planet induknya dan juga tidak mendapatkan radiasi sebanyak bulan-bulan lainnya. Ditambah lagi planet ini memiliki medan magnet yang tentunya menambah perlindungan. Para astronom menyatakan bahwa ada air di dunia yang sangat jauh ini. Tapi, kurangnya aktivitas geologi di bulan ini mungkin berarti bahwa bulan ini tidak memiliki lautan tanpa adanya semacam lapisan antimateri yang membekukannya. Dengan kata lain, semua air di satelit Jupiter itu bisa jadi merupakan bongkahan es yang besar. Sekarang, mari kita kunjungi benda angkasa lainnya, tapi kali ini bukan bulan, melainkan planet Katai. Lihat, ini Ceres. Meski orang sudah mengetahuinya sejak tahun 1801, ukurannya yang kecil membuatnya sulit untuk diteliti. Sampai beberapa waktu lalu, benda angkasa ini dianggap sebagai dunia berbatu, tapi setelah wahana Dawn tiba di Ceres pada tahun 2015 dan meneliti planet kerdil ini, sebuah teori baru muncul. Ceres mungkin bukan bola berbatu dan lebih merupakan planet berair yang diselimuti mantel es dan lautan lumpur yang bergerak di bawahnya. Jika teori ini benar, Ceres bisa menjadi planet terdekat bumi yang memiliki lautan. Titan adalah bulan terbesar Saturnus. Titan memiliki cairan yang paling banyak di tata surya. Permukaannya berupa bubur es air dan es yang terbuat dari berbagai senyawa, misalnya hidrokarbon. Satelit ini juga memiliki awan tebal yang secara teratur mengeluarkan hujan, dan jika mengunjungi tempat ini, kamu akan melihat sungai, danau, dan lautan yang terbuat dari metana dan etana yang bersembunyi di bawah kerak es. Yuk kita bahas tentang si malang Pluto yang sudah beberapa kali berubah status. Ketika New Horizon milik NASA terbang melintasi planet kerdil ini pada tahun 2015, wahana ini menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, yaitu lautan. Pluto adalah dunia es, tapi ada dua hal yang membuat para ilmuwan berpikir kalau Pluto mungkin pernah memiliki lautan. Pertama, teori yang menyatakan kalau Pluto dan kelima bulannya terbentuk dari materi yang sama setelah tabrakan dahsyat. Kedua, gaya pasang surut antara Pluto dan bulan terbesarnya Charon. Hal ini membuka kemungkinan kalau lautan masih ada di sana. Kita hanya butuh lebih banyak waktu untuk meneliti planet Katai ini.